Ya, saudara, gerhana bulan total yang terjadi pada hari ini dapat disaksikan di sebagian wilayah Indonesia. Masyarakat dapat menyaksikan gerhana bulan total ini secara langsung tanpa perlu alat bantu optik. Dan bagaimana informasi lebih lanjut terkait dengan fenomena gerhana bulan total ini, khususnya di wilayah Aceh? Kita akan membahasnya bersama dengan Badan Hisab dan Ruqyah Aceh, sekaligus dosen astronomi FMIPA Universitas Syah Kuala, Dr. Suhrawardi Ilyas, MSc. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak langsung saja bisa diinformasikan lebih lanjut mengenai fenomena gerhana bulan yang terjadi pada hari ini. Terima kasih. Gerhana bulan pada sore ini itu terjadi dalam durasi dari kira-kira pukul 15.47 tadi dan akan berakhir pada pukul 24.09 nanti. Dan untuk Banda Aceh akan mendapatkan gerhana bulan parsial di ujung akhir. Kita tidak mendapatkan bagian dari total. Gerhana bulan total kali ini terjadi secara unik karena totalnya itu singkat. Totalnya itu cuma terjadi dari pukul 18.11 sampai pukul 18.25. Jadi cuma ada waktu 14 menit untuk fase totalnya. Dan ini bisa dipahami karena posisi bulan berada cukup dekat dengan bumi, yaitu di sektor titik perigi. Dan itu yang memberikan nama unik untuk gerhana bulan kali ini, yaitu gerhana bulan yang terjadi bersamaan dengan supermoon, dan itu kita namakan dengan super blood moon. Blood moon karena bulannya itu akan berwarna merah. Tapi untuk Banda Aceh kita tidak bisa melihat bulan merah. Kita cuma melihat bagian dari gerhana parsialnya yang terjadi di bagian setelah total berakhir. Dan kita ketika matahari terbenam, nanti ketika bulan terbit pada pukul 18.46 itu saat kita pertama melihat gerhana bulan. Tetapi untuk horizon Banda Aceh itu jam 18.46 bulan belum terlalu kelihatan karena sebelah timur kita adalah gunung, kira-kira kelihatannya jam 18.54 itu baru terlihat untuk. Ya, baik Pak Suhrawardi, untuk wilayah Aceh sendiri, ini wilayah mana saja yang dapat melihat gerhana bulan ini, Pak? Gerhana bulan bisa dilihat di seluruh bagian dari yang mengalami gerhana. Jadi tidak hanya di Aceh, gerhana bulan disaksikan di setengah permukaan bumi. Mulai dari utara selatan itu di setengah bagian permukaan bumi. Dan untuk gerhana bulan kali ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat yang berdiam mulai dari Pasifik sampai ke ujung Indonesia di sini, di tempat kita. Jadi bisa disaksikan di setengah bagian dari permukaan bumi yang sedang mengalami malam. Baik, selain bulan yang berwarna merah, blood moon ini tadi, fenomena apa saja yang akan terjadi ketika gerhana bulan ini terjadi, Bapak? Yang pertama, ini gerhana bulan yang terjadi pada saat bulan berada di perigi, titik terdekatnya dengan bumi, itu kita akan melihat bulan lebih besar dari biasanya. Sehingga warna merah yang terlihat itu tidak terlalu merah seperti biasanya. Kemudian yang juga akan terasa adalah bahwa akan ada perubahan dari atmosfer bumi sedikit pada daerah di mana bulan itu berada, tetapi perubahannya tidak begitu signifikan. Kita juga bisa mendapatkan adanya fenomena pasang yang lebih tinggi. Pasang yang lebih tinggi itu terjadi karena posisi bulan, bumi dengan matahari terletak sejauh. Jadi pada saat gerhana, daerah yang sedang mengalami puncak pasang, itu pasangnya terjadi lebih tinggi dari biasanya. Untuk kita di Banda Aceh, karena gerhana bulan ini terjadi pada awal malam, kita tidak mendapatkan puncak pasang. Puncak pasang kita itu berada pada malam. Sehingga untuk Aceh kita tidak mengalami pasang yang lebih tinggi dari biasanya. Karena posisi bulan itu sedang berada di sebelah timur dari kita. Posisi puncak pasang itu terjadi bulan berada di atas kepala kita. Ya, baik Pak Suhrawardi, seperti yang Bapak katakan tadi bahwasanya ada efek terkait dengan pasang surut di laut. Dan apakah ada dampak lain yang mungkin ditimbulkan dari gerhana bulan total ini, Pak? Dampak lain karena berkaitan dengan supermoon, maka pasang yang terjadi akan cenderung lebih tinggi. Jadi kita akan mendapatkan nanti pada saat pasang itu wilayah yang mengalami rendaman pasang akan lebih tinggi, dan dipadu dengan kita sedang berada pada musim barat sekarang.
musim barat ini memicu ketinggian ombak yang lebih tinggi dari biasanya. Jadi yang terjadi adalah kita akan mendapatkan ombak yang lebih tinggi dari biasanya mulai dari sore ini sampai nanti besok pagi. Baik, Bapak, ini jika masyarakat kita, khususnya masyarakat Aceh, ingin melihat atau menyaksikan bagaimana fenomena gerhana bulan ini, bagaimana caranya, Pak? Gerhana bulan bisa disaksikan dengan mudah, tidak perlu alat khusus, tidak perlu teleskop. Teleskop hanya untuk memudahkan penglihatan. Baik. Seperti biasanya kita melihat bulan ketika terbit purnama, seperti itu juga kita akan melihat bulan, dan untuk kali ini kita masing-masing masyarakat bisa menyaksikan dari teras rumah mereka sendiri. Karena posisi gerhana itu terjadi pada saat bulan berada di sebelah timur, di ufuk timur, maka bagi rumah yang berhadapan ke sebelah timur itu kita bisa langsung duduk di teras masing-masing untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Bagi jamaah yang berada di masjid itu bisa melihat langsung dari teras-teras masjid masing-masing. Jadi dalam hal ini sangat disarankan untuk masyarakat mengadakan sholat gerhana di masjid-masjid atau menasah-menasah masing-masing, dan setelah melakukan sholat gerhana atau sebelum melakukan sholat gerhana bisa menyaksikan gerhana bulan ini dalam durasi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Gerhana bulan akan berakhir pada pukul 20.49 nanti. Jadi begitu matahari terbenam, begitu bulan terbit, gerhana sudah terjadi. Setelah sholat maghrib bisa melakukan sholat gerhana, setelah itu bisa ditunggu gerhana bulan berakhir sampai setelah waktu Isya. Baik, terima kasih Bapak Suhrawardi Ilyas yang telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi